Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A day in my life. Hari ini saya mau pergi ke kebun nilam. Kebetulan kemarin itu kan hujan. Dari sekian lamanya nggak pernah hujan, tiba-tiba tadi malam hujan guys. Pada akhirnya kami meluncur untuk pergi ke kebun. Tapi sebelum ke kebun, saya mau titip dulu si kecil ke rumah neneknya dulu. Kenapa nggak dibawa? Ya karena kalau di kebun kan banyak nyamuk ya guys. Apalagi di sana kan gunung ya. Oh iya, perjalanan dari rumah sampai ke kebun itu nggak lumayan jauh ya. Tapi nggak bisa dibawa santai aja jalan-jalan. Nah ini udah sampai di kebun. Motornya kami simpan di bawah dan nggak dikasih naik ke atas gunung karena kami mau tanam nilam. Oke lanjut, ini saya mau jalan ke atas. Tiba-tiba ketemu bunga cantik. Ini tuh rumput yang menjalar gitu, tapi bunganya cantik ya. Ini aku ambil setangkai. Karena cantik jadi aku petik. Setelah sampai di atas, kami istirahat dulu. Lumayan capek ya naik gunung. Apalagi bibitnya itu kami simpan pas di atasnya. Dan yang mau ditanami itu yang di bagian bawah. Tapi sebelum itu, saya udah siapin perlengkapan untuk menanam. Ini bagi saya sangat penting ya. Nah, hati-hati buat kalian yang lihat semut yang seperti ini. Kalau kena gigit rasanya tuh sakit sekali. Nah, saya mau pasang alat tempurnya dulu karena saya mau angkat bibit nilam, mau segera ditanam. Oh iya, untuk bibit nilamnya saya pakai tresemmai yang 50 lubang itu. Kenapa saya pakai tresemmai? Supaya lebih mudah mengangkat bibit nilamnya. Menurut saya ini tuh pembibitan yang mudah untuk dilakukan daripada menggunakan pembibitan yang lain. Ini berlaku untuk pembibitan pada saat musim kemarau ya. Kalau pada musim hujan, lebih cepatnya itu kalau ditanam langsung. Kalau biasanya saya tanam langsung, saya tidak menggunakan sungkup atau penutupan dengan menggunakan gelas-gelas minuman. Tapi kalau panas terik, harus disungkup terlebih dahulu supaya daunnya itu nggak kering ataupun layu. Sebenarnya sih kalau layu nggak apa-apa sih, asalkan daunnya itu nggak kering. Kalau layu biasanya masih bisa hidup, asal nilamnya itu nggak kena sinar matahari yang sangat terik itu loh. Saran aku sih, mending disungkup aja kalau panasnya berkepanjangan, supaya tidak ada kekhawatiran lagi, ya kan? Kami juga kayak gitu. Habis hujan langsung panas terik. Itu yang membuat kami was-was. Ngomongin panas terik, ini memang panas banget loh guys. Kami sampai dehidrasi karena naik turun gunung terus. Jadi butuh minum banyak air yang banyak. Untung aja aku bawa air dari rumah. Kalau tidak mungkin saya tidak sanggup naik turun gunung lagi. Terusnya tadi tuh bekalnya harus ikut, ya kan? Habis kerja panas-panasan, tiba-tiba lapar, terus langsung makan bekal dari rumah. Apalagi kalau pakai sambal, ditambah lagi pemandangan gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wah, itu mantap kali. Tapi itu cuma hayalan ya guys, karena aku nggak bawa bekal. Lihat ini kuku-kuku kami. Tangan-tangan pekerja keras bukan? Jujur nih, ini tuh impian aku banget dari dulu. Tinggal di kampung, terus berkebun, dekat gunung. Apalagi saya ini udah nikah, jadi lengkaplah sudah kebahagiaan hidup ini. Walau sudah pasti banyak drama, ya begitulah kehidupan. Dan aku happy, alhamdulillah. Dan sekarang aku udah mau pulang karena udah sangat panas. Saya udah nggak bisa nahan panas lagi, sangat panas banget. Takutnya nanti kalau diterusin, nilamnya itu nggak hidup, malah jadi layu gitu loh. Walau sebenarnya bibitnya itu sudah disungkup atau sudah dibibit, tapi kalau sudah pindah tanam begitu, dia akan layu juga karena akarnya itu goyang. Jadi nanti kami lanjut di sore hari lagi. Sebelum saya pulang ke rumah, saya mau jemput si bocil dulu. Dia itu lagi asyik main di rumah neneknya. Sebelum aku pulang, kami dikasih bajek sama ibu mertua. Kalian pernah makan gak sih yang seperti ini? Ini tuh kayak sokok gitu, baru dikasih gula merah. Ya rasanya itu seperti itu, manis karena ada gula merahnya. Enak. Lanjut, kamu udah perjalanan pulang dan udah sampai aja di rumah. Dan kami akan lanjut menanam lagi nanti sore. Sebelum itu kami mau sholat duhur dulu, mau makan, terus mau tidur, dan banyak lagi. Misalnya ini aku ambil kelapa. Bukan saya sih, tapi suami yang ambil, yang jolok. Karena saya mau minum air kelapa, jadi diambilin deh. Sekalian mau ambil kelapa yang
sedikit tua atau sedikit muda lah gitu, yang setengah-setengah gitu. Saya mau buat karake. Dan ya, saya nggak tahu apalah bahasa Indonesianya itu karake. Yang jelasnya itu bahasa Bugisnya karake. Dari kelapa terus dikasih gula, terus dimasak gitu. Biasanya dipakai untuk isian kayak roti goreng gitu atau dadar gulung dan banyak lagi jenis-jenis kue lainnya. Ya, begitulah kira-kira. Dan kalian sudah pasti bisa tebak kalau hari ini tuh saya mau bikin kue. Tapi sepertinya nggak kemasukan video karena saya mau buatnya itu malam, karena sore ini mau ke kebun lagi, jadi saya lanjut di malam hari. Oke, jangan lupa bawa air minum. Terus saya mau ganti sendal, aku mau pakai sendal sang suami biar nggak sakit pas naik gunung gitu. Oke, lanjut, si kecil mau saya titip di rumah neneknya. Alhamdulillah dia tuh suka dengan rumah neneknya gitu. Tapi sebelum itu saya mau buka nilam dulu yang di depan rumah, di samping rumah. Karena udah beberapa hari ini nggak pernah dibuka sungkupnya. Takutnya nanti dia malah mati atau daunnya kering. Karena kira-kira ini sudah 5 harian saya tutup pakai gelas-gelas. Biasanya kalau mau menutup pakai gelas-gelas seperti ini, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Lanjut, kami udah mau siap-siap pergi ke kebun. Tidak lupa si kecil harus dititip dulu ke rumah neneknya dulu. Jangan lupa kita dada-dada dulu. Lanjut di perjalanan. Dan gak terasa udah sampai di kebun. Walau capek tapi tetap harus semangat. Kami mau ambil bibitnya dulu di atas gunung. Dan ini kami udah ada di atas gunung. Terus ada pepaya juga. Oh iya, pepaya itu setiap ada masak, yang masak pasti diambil sama monyet-monyet. Belum masak sih, tapi kayak mengkal-mengkal gitu udah diambil sama mereka. Next, karena udah mau malam, videonya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.